Ahok, saya kasih tahu ya, kamu nggak perlu ngotot. Karena kamu ini adalah komisaris, gajimu juga itu miliaran, miliaran. Kamu harusnya nggak perlu ngotot seperti itu. Ngotot yang kamu lakukan adalah ngotot melakukan pengawasan. Pengawasan jangan sampai terjadi maling di dalam Pertamina. Kamu ngotot-ngotot seperti itu nggak ada gunanya. Lalu apa fungsinya kamu? Hai Ahok, saya lagi di Singapura, panas lihat gaya lu ngotot di semua medsos. Kamu kan komisaris, apalagi komisaris utama dengan gaji miliaran di Pertamina. Tugas komisaris adalah termasuk mengawasi pelanggaran yang sekecil apapun. Apalagi ini mega pelanggaran, benar-benar pelanggaran yang sangat besar. Sekiranya pun kamu tidak tahu, setidaknya kau harusnya mengatakan minta maaf kepada publik, terlepas dari apakah kau bersalah atau tidak. Tapi gayamu itu ngotot. Aduh, Ahok kamu, ya. Malu dong, itu tugas kamu komisaris. Komisaris itu digaji untuk mengawasi bahkan pencurian 1 sen pun. Ya, itu juga tidak boleh luput dari pengawasan komisaris. Ini contoh, apalagi ini mega proyek. Kalaupun kamu tidak tahu atau tidak bersalah, setidaknya kau mengatakan saya mengucapkan turut bersalah atau minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Lebih jantan lagi kalau kau mengembalikan semua gajimu. Ahok, jangan ngotot kamu. Emang lu siapa sih? Siapa sih lu di Indonesia ini, Ahok? Ngotot kayak apa lu? Lu gak ada apa-apanya kok. Selamat malam. Pesan ini terkhusus kepada Ko Ahok, Basuki Cahayapurnama, yang dulu saya sangat membanggakan dan sangat benar-benar memuji ya sikap dan mantapnya seorang Ko Ahok. Tapi setelah munculnya ini persoalan Pertamina ini, baru Anda muncul kembali dengan ini semangat menggebu-gebu. Ya, ada beberapa pesan buat Ko Ahok. Satu, Anda itu bukan macan sejati, tapi macan ompong. Ya, karena saya lihat, saya tonton semua video tentang Anda. Baru-baru muncul sekarang. Anda itu sangat luar biasa dan mengetahui semua data itu. Dan Anda bilang siap dipanggil DPR. Selama belum dipanggil ini dan tidak muncul persoalan Pertamina, ketika Anda saat itu bisa memunculkan itu segera, mungkin negara ini tidak rugi terlalu besar. Ya. Artinya begini Ko Ahok, ya. Kalau Anda tidak ingin mencari nama, mencari popularitas dalam hal pengungkapan ya kerugian negara yang begitu besar, Anda ketahui, harusnya Anda itu memberikan data itu segera setelah waktu Presiden Prabowo dan Gibran itu dilantik, ya. Jadi Anda tidak perlu menyimpan data itu, ya. Tapi Anda bilang akan mengeluarkan data itu dengan sidang terbuka ketika dipanggil oleh DPR, kan begitu? Ini saya heran lihat Anda, ya. Anda komisaris utama, Anda bilang Anda tidak punya kekuatan. Saya jujur aja tidak paham kinerja atau foksi daripada komisaris utama, direktur utama ya. Tapi yang pasti Anda mengetahui itu sudah sejak lama. Tapi Anda tidak mau membongkar. Artinya ada dua. Anda ingin cari popularitas atau Anda tidak percaya kepada pemerintahan yang sekarang. Ya. Jadi sudah ayo ocehanmu itu ya. Kalau kau ingin negara ini bagus, udah. Serahkan ke pemerintah data-data itu, serahkan ke Presiden Prabowo sekalian ya, biar lebih mantap. Ya,
Tapi kalau Presiden Prabowo tidak menyelesaikan data yang Anda berikan, ya mungkin kita bisa blow up, ya. Anda mungkin bisa langsung ungkap semua. Kenapa harus melalui sidang terbuka, ya? Dengan DPR, Anda menunggu dipanggil DPR. Berani DPR manggil saya. Anda itu sangat luar biasa di masa lalu. Semua memuji dan mengeluh-elukan Anda. Oke lah ya, terlalu banyak bacotmu Ahok, ya. Terlalu banyak bacotmu. Horas. Saya mau bertanya, Anda merasa berhasil atau gagal sebagai komisaris utama Pertamina 2019 sampai 2024 dengan adanya kasus korup terbesar di Pertamina yang merugikan negara hampir sebesar 1.000 triliun rupiah? Tolong jawab Pak Ahok. Oke lah, keren lah Pak Ahok. Mungkin sebagian orang ada menganggap, wow Pak Ahok ini keren, membuka-bukaan dan segala macam. Tapi menurut saya terlambat. Lebih saya apresiasi lagi kalau dulu dia pada saat Pak Ahok sebagai komisaris utama Pertamina buka-bukaan, berani beberkan semua, kan kata dia punya data, rekaman, dan segala macamnya itu tentang bobnya oknum-oknum Pertamina, harusnya dibuka pada saat itu. Kalau sekarang terlambat lah, negara sudah merugi banyak, masyarakat juga merugi, ya kan? Kok baru buka sekarang setelah Kejaksaan Agung menangkap semua oknum-oknum Pertamina yang korup itu, ya kan? Jadi masyarakat jangan salah kaprah, ya. Ahok yang berkoar-koar, ya. Dia katakan, iya banyak orang mengatakan saya macan ompong, katanya, gitu kan. Ya sebenarnya jujur saja saya boleh menyatakan statement, memang Ahok ini suaranya keras, tapi nggak punya gigi, memang macan ompong. Kukunya juga sudah nggak ada. Jadi gini, kalau kok Ahok dengar penjelasan saya, Ahok itu ente sudah memilih jalan yang enak bersama nenek-nenek tua Megawati, ya, ketimbang Anda memilih jalan Bapak Jokowi yang penuh perjuangan dan batu-batu terjal. Tetapi Pak Jokowi mencapai kemuliaan, Anda mencapai keterpurukan. Saya tidak tahu kenapa Anda lebih memilih Megawati ketimbang Pak Jokowi. Apakah Anda salah pilih atau salah jalan? Tapi saya tahu Anda kan orangnya nggak pernah menyesal dengan apa yang terjadi. Ya, kita sempat bermain golf 2 kali. Mungkin Anda lupa saya, tapi saya ingat sikap Anda, perilaku, cara Anda berbicara. Saya bisa katakan satu hal, Anda memang tidak pernah berubah. Anda memang sombong. Ketika kita bermain golf, Anda berkata apa? Ya, jabatan Anda waktu itu masih Presiden Komisaris Pertamina. Dan Anda bilang, si ibu panggil saya nih, mungkin Pilkada Jakarta. Anda katakan gitu. Saya hanya tersenyum mendengar itu. Dan saya berpikir, ini orang memang ambisinya ke pilkada, ya. Jadi kalau terkait dengan masalah yang muncul tentang korupsi dan tindakan pidana di holding Pertamina dengan anak perusahaannya, saya bisa pastikan Anda salah. Anda katakan bahwa Pak Ahok ngomong begini, kalau saya jadi dirut, saya kan gak diangkat jadi dirut. Kalau saya jadi dirut, saya pecat. Ahok, Ane itu juga punya jabatan komisaris di perusahaan. Ya, saya bisa panggil direktur utama datang dan minta pertanggungjawabannya. Kalau perlu diberhentikan sebentar. Ya, dan dia bisa memperbaiki nama baiknya. Sementara RUPS memberhentikan dia. Itu kuasa direktur komisaris utama. Sebenarnya betapa mudahnya sebagai komisaris utama. Anda tinggal undang menteri dengan Pak Jokowi pada waktu itu. Ya, mungkin Anda ngadep ke Pak Jokowi, laporkan ini ada perbuatan-perbuatan seperti ini bagaimana? Tolong segera ditindaklanjuti. Pertanyaannya, kenapa Anda tidak lakukan itu? Hari ini Anda berkoar-koar, saya pecat dia. Ya, saya bongkar semua.
Itu mah sudah usang. Kita juga tahu itu gaya orang PDIP memang begitu. Bacot dulu gede. Ya. Kumahangke wae nantinya. Sudahlah Pak Ahok. Anda memang macan ompong, tidak punya kekuatan. Kenapa? Anda udah salah gaul. Bergaulnya sama nenek-nenek tua. Partai yang sudah kedodoran mau memperbaiki citranya. Anda lebih memilih jalan bersama Megawati ketimbang Anda memilih bersama Pak Jokowi yang penuh perjuangan tetapi mendapatkan kemuliaan dan kehormatan. Anda sudah memilih. Bahkan pada kesempatan pertama ketika Pilpres Anda masih bisa mengatakan Pak Jokowi itu Anda jelekkan Pak Jokowi. Ya, nggak becus bekerja dan sebagainya. Tegahnya Anda ngomong begitu. Ya, saya pendukung Pak Jokowi 100%. Bahkan 101% saya mendukung Pak Jokowi. Perkataan Anda pada waktu saat Pilpres itu menyakitkan bagi pendukung Pak Jokowi. Termasuk saya. Saya bilang ini orang nih kualat nih. Ngomong sembarangan. Jadi kalau pada saat ini sebentar Anda dipanggil, ya, dimintai keterangannya sebagai saksi, ya, dengan Kejaksaan Agung, Anda datang. Tapi kalau Anda dibilang Anda tidak salah, menurut saya Anda salah. Sebagai komisaris, pada waktu itu Anda sedang berkuasa jadi komisaris utama. Bagaimana mungkin Anda tidak tahu ada masalah di Pertamina dengan anak-anak perusahaannya? Pertanyaan saya, apakah Anda bekerja dengan sungguh-sungguh? Atau cuma buang waktu main golf saja? Santai-santai. Apakah Anda sudah melakukan the best effort you can do? No way. Bullshit. Sudahlah Anda nggak usah banyak ngomong. Memang Anda ini jujur aja, Anda macan ompong. Anda lupa waktu Anda jadi cawagup, siapa yang dukung Anda? Prabowo, Gerindra. Ya, Anda lupa. Anda lebih memilih pindah kan? Ke PDIP ketimbang ke Prabowo. Hari ini Prabowo jadi presiden. Mana mungkin Anda direkrut oleh Prabowo? Anda sudah ada di seberang sana. Di atas gunung bersama nenek-nenek tua. Mau ngomong apa? Kita punya rekam jejak. Anda punya karakter tidak baik. Bacot Anda terlalu besar, terlalu sombong. Ya. Kemudian kasus pribadi juga. Anda lihat. Anda ceraikan Veronica. Ya. Anda tahu firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Allah membenci perceraian. Anda ceraikan istri Anda. Yang sah. Anda kawin sama yang muda. Saya juga mengalami masalah yang seperti Ahok alami. Saya juga punya istri yang muda dan cantik. Tapi saya tidak ceraikan istri saya. Ya. Kenapa? Ya, itulah keputusan saya. Saya tidak bisa memilih salah satu. Karena menurut saya dua-duanya benar. Gitu. Saya nggak mau curhat lah masalah pribadi saya. Tapi saya katakan, sudah jangan banyak bacot. Kalau Anda banyak ngomong, omongan terlalu keras, ya, jadi bikin gaduh, nggak ada manfaatnya. Anda sudah ada di seberang sana, di atas gunung bersama nenek-nenek. Iya, nggak punya jabatan eksekutif kan? Mau ngomong apa? Karena Anda tidak bisa dipercaya. Begitu kan? Jadi, kalau dulu Anda hebat. Ya, saya salah satu juga Ahoker. Tapi kemudian berubah jadi Jokowis. Ya, sampai hari ini saya konsisten. Pengalaman hidup saya mengajarkan. Perjuangan yang Pak Jokowi kerjakan itu patut didukung. Itu perjuangan kesatria. Ya, yang akan membawa kemuliaan. Ya, kehormatan. Bagi para kesatria. Termasuk Prabowo. Dia berani menanggung semua beban bangsa ini di pundaknya. Saya tidak suka menjilat
Saya tidak punya jabatan apa-apa. Saya swasta murni. Saya bukan buzzer. Saya tidak dibayar oleh siapapun. Tetapi saya punya logika. Seperti Prabowo katakan. Hanya orang yang tidak punya akal sehat, hati nurani, yang tidak bisa tahu apa yang baik dan yang buruk. Oke, God bless you all the best.